Karina membuka pintu dengan ekspresi yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ada iba di matanya, meski amarahnya belum benar-benar padam. "Masuklah, Pak. Kamu terlihat seperti orang yang hampir kehilangan semuanya," ucap Karina. Ardian mendongak pelan. Tatapannya kosong, seolah tubuhnya berdiri, tetapi jiwanya tertinggal entah di mana. Ia melangkah masuk dengan pasrah, tanpa sepatah kata. Tubuhnya jatuh ke atas sofa dengan berat. Kedua tangannya menggenggam kepala. Sesekali ia menarik napas panjang seperti hendak menangis, namun tak bisa. Karina berjalan ke dapur, menuangkan air mineral ke dalam gelas. Ia kembali, meletakkannya di meja depan Ardian. "Minumlah sedikit, kamu terlihat gak bernapas dengan benar, Pak," ucap Karina. Ardian mengangkat kepala. "Aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aira benar-benar mau pergi. Karina, dia beneran mau ninggalin aku," ucap Ardian. Karina tidak langsung merespons. Ia hanya duduk di samping Ardian dengan pelan dan penuh perhitungan. Hatinya berperang hebat, antara luka karena ditolak dan empati karena melihat Ardian yang hancur. Tangannya terulur, menggenggam tangan Ardian dengan hangat. Sentuhan itu sempat membuat Ardian menoleh cepat. Namun ia tidak menarik tangannya. Ia membiarkan Karina menggenggam erat, seperti seseorang yang nyaris tenggelam dan menemukan pelampung. "Kamu butuh tenang dulu, Pak. Jangan ambil keputusan saat kamu seperti ini," ucap Karina seolah memberi nasihat yang baik untuk Ardian. "Gak ada waktu, Karina. Aira udah gak mau lihat aku. Andrea juga lebih milih ibunya. Akunya apa?" tanya Ardian. Karina langsung menjawab. "Kamu ayah dari Andrea, suami dari Bu Aira, dan mungkin juga seseorang yang sangat pernah berarti buatku bahkan sampai detik ini," ucap Karina. Suasana hening setelahnya. Karina menghela napas pelan. "Kalau kamu ingin aku bantu, aku bisa bantu. Tapi jangan paksa aku untuk menjadi sesuatu yang kau pergunakan saat kau perlu. Aku bukan pelarian. Aku akan bantu kamu karena kamu butuh orang untuk mendengarkan, Pak," ucap Karina. Ardian mengalihkan pandangannya ke arah Karina. Di wajahnya tergambar kelelahan dan luka yang dalam. "Aku gak tahu perasaanku sekarang. Aku hanya ingin semuanya balik kayak dulu. Saat Aira masih percaya sama aku. Saat rumah itu masih utuh," ucap Ardian. "Dan kamu ingin semuanya kembali tanpa benar-benar memasukkan aku ke dalam hidupmu, Pak?" tanya Karina. Ardian diam sejenak tapi setelahnya berucap, "Aku akan mencoba. Tapi setelah rumah tanggaku kembali membaik, karena saat ini dia udah ninggalin aku duluan, Karina. Dia menyerah," ucap Ardian lagi-lagi membahas Aira di depan Karina. Karina memeluk Ardian secara tiba-tiba. Pelukan hangat itu bukan penuh gairah, tapi semacam pelukan sesama manusia yang sama-sama hancur. Karina tahu Ardian bukan sedang mencari cinta, tapi pegangan. Sebuah pertolongan yang membantunya untuk kembali bertahan. "Istirahatlah di sini dulu, Pak. Kamu butuh tenang sebelum kamu kembali bicara dengan Bu Aira," ucap Karina. "Kalau aku kehilangannya, kalau kamu sungguh kehilangan dia, maka aku akan terus berada di sisi Bapak dan siap menerima Bapak kapanpun Bapak mau." Begitulah karena menjawab sebelum Ardian menyelesaikan ucapannya. Karina berdiri. Ia mengambil bantal kecil, menyodorkannya ke Ardian. Sementara Ardian duduk diam, pandangannya jauh dan samar, seperti sedang menatap seluruh kesalahan yang pernah ia perbuat, lalu berkata lirih, "Aku takut aku sudah terlambat." Suasana apartemen Karina begitu hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat Ardian yang mulai melambat. Ia bersandar di sofa, mencoba menenangkan diri dari gelombang emosi yang sejak pagi mengguncangnya. Karina duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia tahu, kadang diam bisa lebih menenangkan daripada sejuta nasihat.
Tatapan Ardian mulai mengarah ke wajah Karina. Lama, dalam, seolah matanya tidak sekedar melihat, tapi mencari sesuatu, mencari kenyamanan, mencari wajah yang dulu ia cintai, wajah yang kini menjauh karena rasa bersalahnya sendiri. Tentu saja Ardian hanya memikirkan tentang Aira bukan Karina. Dan di matanya yang mulai buram oleh lelah dan penyesalan, wajah Karina perlahan berubah menjadi Aira. Bayangan itu begitu kuat. Sorot mata Karina yang lembut, bentuk bibirnya yang sedikit bergetar, semuanya samar-samar membuat Ardian terjebak antara realita dan kenangan. Hati Ardian retak. Ia rindu. Dan dalam kelemahan itu, tubuhnya mendekat. Bibirnya mengecup pelan bibir Karina. Sentuhan itu ringan, namun dalam. Begitu hening, seolah waktu berhenti sesaat untuk menyaksikan dosa yang terulang kembali. Namun detik berikutnya Ardian tersadar. Matanya terbuka cepat. Wajah di depannya bukan Aira, bukan wanita yang ia nikahi, bukan ibu dari anaknya. Karina, gumamnya, dengan suara serak penuh kesadaran dan rasa bersalah. Ia segera menjauh, menarik tubuhnya dengan panik. Namun Karina menatapnya dalam, dan sebelum Ardian bisa berdiri sepenuhnya, Karina kembali menarik tengkuk Ardian dan menyambar bibirnya lagi. Kali ini lebih dalam, lebih penuh hasrat dan kerinduan. Karina menutup mata. Air matanya jatuh saat bibir mereka bertemu. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu pria ini mencium bayangan wanita lain lewat tubuhnya. "Aku terlalu merindukanmu, Pak," bisik Karina di antara kecupan yang mulai melambat. "Biarkan aku merasakanmu, meski cuma sekali ini," ucap Karina terjebak kegilaan itu. Ardian mematung. Ia tak membalas, namun juga tidak segera menghentikan. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Seketika itu pula, suara tangis Andrea melintas di kepalanya. Gambaran wajah Aira yang menahan tangis saat mengetahui Ardian berselingkuh. Semua mulai kacau dan menghantui Ardian. Ia mendorong tubuh Karina menjauh, cepat dan gugup. "Cukup! Ini salah. Ini semua salah, Karina," ucap Ardian. Karina terdiam. Bahunya gemetar, bukan karena tapi karena luka yang mulai tercipta. Dia mencintai, tapi rasa cintanya tidak dibalas. "Kamu datang padaku. Kamu yang menciumku duluan. Jangan beri aku harapan lalu pergi begitu saja, Pak," ucap Karina pelan, nyaris seperti isakan tertahan. Ardian berdiri, menunduk dalam-dalam. "Maaf, aku nggak seharusnya datang kemari," ucap Ardian. Tanpa menunggu respons, Ardian berbalik dan keluar dari apartemen itu. Langkahnya berat. Langkah kaki Ardian terhenti ketika suara lirih Karina memanggil dari belakang. "Pak, jangan pergi dulu," ucapnya lirih. Sebelum Ardian sempat menjawab, tangan Karina dengan cepat melingkar di pinggangnya, menahan pria itu agar tak pergi dari apartemennya. Karina memeluknya dari belakang, erat dan gemetar, tapi penuh hasrat dan kerinduan yang telah lama ia pendam benar-benar muncul hari itu. "Saya rela jadi yang kedua, asal Bapak bisa tetap bersama dengan saya. Saya bisa bantu Bapak mempertahankan rumah tangga itu. Saya nggak akan menuntut apapun, saya cuma nggak mau Bapak pergi dari hidup saya," ucap Karina. Ardian tidak langsung menolak, justru perlahan, ia menoleh ke arah Karina dan tersenyum samar. Senyuman yang penuh perhitungan. Senyuman seorang pria yang melihat celah dan bisa memanfaatkannya. "Kamu benar-benar mau bantu aku mempertahankan Aira?" tanyanya sambil berbalik pelan, hingga kini mereka saling berhadapan. Karina mengangguk mantap meski air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Iya, Pak. Saya tahu posisi saya. Saya hanya ingin Bapak tetap bisa bersama orang yang Bapak cintai. Kalau harus jadi bayangan, saya nggak apa-apa," ucap Karina berbicara seperti orang bodoh. Ardian menghela napas dan tersenyum lebih lebar, kali ini dengan rasa lega.
Kamu luar biasa, Karina. Gak semua perempuan bisa bilang hal kayak gitu. Ucap Ardian makin tersenyum. Dan kalau kamu memang setulus itu, aku janji akan menjadikan kamu bagian dari hidupku. Sebagai yang kedua, lanjut Ardian. Karina tertegun, namun senyumnya muncul perlahan di balik matanya yang masih berkaca-kaca. Ia tak peduli lagi seperti apa posisinya, selama masih bisa berada di sisi Ardian. Ardian mengangkat tangan dan menyentuh pipi Karina, kemudian mengecup keningnya sejenak. Aku butuh kamu buat bantu aku. Bantu aku biar Aira nggak terus mendorongku pergi. Biar dia tahu kalau aku sedang berusaha untuk mempertahankan pernikahan dengannya. Ucap Ardian. Karina mengangguk. Aku akan lakukan apapun untuk Bapak. Ucap Karina membalas. Ardian menatapnya sejenak sebelum akhirnya duduk kembali di sofa. Terima kasih Karina. Kita buat Aira yakin kalau rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Kau janji untuk itu kan? Tanya Ardian. Dan gilanya rasa sakit itu menutupi rasa senang Karina karena Ardian akan berada di sisinya lagi. Iya, Pak. Kita selamatkan pernikahan Bapak. Bisik Karina seraya duduk di samping Ardian, tangannya menggenggam erat tangan pria itu. Di balik senyum lembut Ardian, tersimpan niat licik yang ia pertahankan demi satu nama, Aira. Namun ia tak sadar bahwa dengan melibatkan Karina lebih dalam, ia justru sedang menggali lubangnya sendiri. Kita tidak akan pernah bercerai sayang. Ucap Ardian membatin. Dira yang sedang merapikan meja, segera melangkah membuka pintu ketika mendengar suara ketukan berulang kali. Seorang pria berdiri di sana dengan penampilan rapi, menggenggam amplop coklat di tangannya. Ini hasil yang Mbak Dira minta. Semua gerak-gerik pria itu saya pantau dan... Pria itu menoleh ke arah Aira yang kini berdiri di ambang ruang tengah. Saya rasa Mbak bisa langsung melihat isinya. Ucap pria itu. Dira menerima amplop itu, mengangguk singkat, lalu menutup pintu setelah memberi bayaran. Dengan langkah berat, ia menghampiri Aira dan menyodorkan amplop tersebut. Ini, mungkin kamu harus lihat sendiri, Ra. Ucap Dira. Aira membuka amplop itu perlahan. Tangannya bergetar saat satu persatu foto ditarik keluar. Ada gambar Ardian berdiri di depan pintu apartemen. Wajahnya jelas. Lalu foto saat Karina membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum. Aira hanya diam. Tatapannya tajam, namun wajahnya tersenyum kecut. Bibirnya menegang saat menarik napas dalam, menahan emosi yang mengguncang dadanya. Dia tidak hanya tidak berubah, gumam Aira. Tapi dia sudah gila. Lanjut Aira. Dira menatap Aira penuh kekhawatiran. Kamu yakin masih mau hadapi sidangnya sendiri? Aira mengangguk mantap, matanya masih tertuju pada foto-foto itu. Justru sekarang aku makin yakin. Aku harus segera mengakhiri semua ini. Aku gak mau Andrea tumbuh melihat ayahnya seperti itu. Dia udah terlalu jauh, Dir, terlalu jauh dari akal sehat. Ucap Aira lagi. Aira menutup kembali amplop itu, lalu berdiri tegak. Bantu aku jadwalkan sidangnya secepat mungkin pada Pak Wisnu. Aku ingin perceraian ini selesai dengan cepat sebelum pria itu benar-benar menghancurkan hidupku makin jauh. Ucap Aira. Dira mengangguk tegas. Aku akan minta Pak Wisnu untuk mengabariku secepatnya tentang ini. Kita pastikan kamu dan dia tidak terlibat pernikahan lagi. Ucap Dira. Aira tersenyum bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum penuh kepastian bahwa luka ini sudah cukup dan waktunya sembuh. Kini, ia tak akan mundur lagi. Tidak untuk pria seperti Ardian. Aku menyerah, Mas. Bukan aku yang kau mau. Ucap Aira membatin. Bersambung. Bab ke-23. 3 hari berlalu. Aira tampak lebih tenang. Dalam balutan kemeja putih dan celana kulot krem yang sederhana namun anggun.
Ia duduk bersama Dira di dalam sebuah kantor hukum yang akan menangani proses perceraiannya. Di meja depan mereka, seorang pengacara parubaya dengan penampilan tegas sedang menjelaskan tahapan yang akan dilalui. Gugatan sudah kami daftarkan secara resmi. Sidang perdana dijadwalkan minggu depan. Kami juga sudah mengirimkan salinan surat panggilan kepada Pak Ardian Naraga. Jelasnya, Aira mengangguk pelan. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyimpan rasa lega. Terima kasih, Pak Wisnu. Ucapnya singkat. Setelah selesai, Aira dan Dira kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang ke rumah Dira, Aira melirik keluar jendela, melihat jalanan ibu kota yang padat, namun pikirannya jauh lebih sesak dari itu. Aku pernah mencintai dia, Dir. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi, perasaanku udah berubah jadi trauma. Lirih Aira mulai bersuara tentang perasaannya. Dira menoleh, menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. Kamu berhak bahagia, Ra, dan perceraian ini bukan akhir, tapi awal baru dari kehidupan yang harus kamu jalani. Ucap Dira memberi semangat. Di sisi lain, di kediaman milik Ardian, suasana hening dan menegang. Ardian duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, rambut berantakan, dan tangan kirinya menggenggam erat sepucuk surat berstempel resmi dari pengadilan agama lagi. Matanya terus menatap surat itu dengan ekspresi kosong. Tak ada bantingan barang, kali ini dunianya benar-benar terasa kosong. Hanya keheningan yang dingin seperti kesadarannya yang perlahan runtuh. Sidang perdana, minggu depan. Gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar karena terlalu frustasi. Ia meremas surat itu, lalu berdiri tergesa dan berjalan keluar rumah. Dalam pikirannya hanya satu hal, ia harus menghentikan Aira sebelum semuanya terlambat. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, menuju satu-satunya tempat yang ia anggap bisa mempengaruhi Aira. Itu adalah kediaman Dira. Sesampainya di sana, Ardian turun dari mobil tanpa sempat memperbaiki penampilannya yang acak-acakan. Ia berjalan cepat ke depan pintu, mengetuk keras dan tanpa jeda. Tok, tok, tok. Pintu dibuka oleh Dira yang memang juga baru sampai ke kediamannya itu. Begitu melihat Ardian, wajahnya langsung berubah muak. Ada apa kamu kesini? Ucapnya dingin. Ardian menatap Dira penuh emosi. Aku mau bicara sama Aira. Tolong, panggil dia. Ucap Ardian. Dia nggak mau ketemu kamu. Dan aku juga nggak akan biarkan kamu ganggu dia lagi. Jawab Dira tegas. Namun suara dari dalam menghentikan Dira. Biarkan, Dir. Aku akan bicara. Aira tiba-tiba muncul. Aira muncul di balik pintu dengan wajah tenang tapi sorot mata yang tajam dan dingin menatap Ardian. Mereka kini berdiri berhadapan. Kamu sudah terima suratnya, kan? Tanya Aira tak bertele-tele. Aira, jangan lakukan ini. Aku masih sangat mencintaimu. Kita bisa selesaikan ini tanpa cerai. Ucap Ardian dengan suara gemetar. Aira tentu saja berdecak muak. Masih cinta? Aira terkekeh, getir. Tapi tidur di apartemen perempuan lain. Bicara soal mempertahankan rumah tangga sambil menjanjikan wanita lain menjadi yang keberapa, Tanya Aira langsung. Ardian tercekat. Aira mengangkat amplop coklat yang dibawanya, amplop berisi foto-foto yang dikirim oleh pria suruhan Dira. Ini bukti bahwa kamu bukan hanya pengkhianat, tapi juga egois. Kamu ingin segalanya, tapi tak ingin bertanggung jawab atas rasa sakit orang lain. Ucap Aira. Ardian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku salah, Ra, tapi tolong, jangan cerai. Demi Andrea. Ya, demi. Justru karena Andrea, aku harus cerai dari pria sepertimu. Aku gak mau anakku tumbuh melihat ayahnya hidup dalam kepalsuan dan ibunya menderita diam-diam.
Tegas Aira. Hening sejenak. Air mata Ardian jatuh tanpa suara. Tapi Aira tak tergoyahkan. Ia sudah selesai menunggu pertobatan yang tak pernah datang. Kini ia memilih jalan baru, jalan yang tidak ada Ardian di dalamnya. Sampai jumpa di persidangan, ucap Aira, lalu menutup pintu perlahan seraya menarik Dira. Ardian berdiri terpaku di luar, menggenggam surat panggilan yang kini terasa lebih berat dari beban di dadanya. Hari sidang pertama, Pengadilan Agama, jam 8:30 WIB. Aira duduk di ruang tunggu sidang, mengenakan pakaian biru tua. Wajahnya tenang namun ada sedikit getaran di matanya. Di sisi Aira, duduk Dira yang setia menggenggam tangan sahabatnya. Tak lama kemudian, Ardian datang mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu. Matanya sembab, langkahnya berat, namun tetap tampak memaksakan ketenangan. Ia tak banyak bicara. Matanya hanya tertuju pada Aira, wanita yang kini bahkan tak mau melirik ke arahnya sedikit pun. Pihak penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang, ucap panitera. Aira berdiri terlebih dahulu, diikuti oleh Ardian dan para kuasa hukum dari masing-masing pihak. Di dalam ruang sidang, suasana terasa dingin dan formal. Di hadapan mereka, duduk 3 majelis hakim. Salah satunya, hakim ketua, seorang laki-laki berusia sekitar 50-an, dengan sorot mata bijak namun tajam. Sidang perkara gugatan cerai atas nama Aira Anjani dan Ardian Naraga dibuka, ucap hakim ketua sambil mengetuk palu kayu 1 kali. Tahap pertama dimulai dengan klarifikasi dari pihak penggugat. Kuasa hukum Aira berdiri dan menjelaskan dasar gugatan cerai yang diajukan kliennya. Yang mulia, klien kami menggugat cerai karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, terjadinya pengkhianatan, ketidaksetiaan tergugat, dan kerusakan emosional yang dirasakan penggugat akibat perlakuan tergugat selama pernikahan mereka, ucap kuasa hukum Aira. Hakim mencatat. Ardian menunduk. Aira menatap lurus tanpa ragu. Setelah kuasa hukum Aira duduk kembali, hakim menoleh ke Ardian. Tuan Ardian Naraga, apakah saudara menerima gugatan ini? Tanya hakim. Ardian berdiri perlahan, suaranya tercekat. Saya tidak menerima. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, Yang Mulia. Balas Ardian dengan dadanya yang terasa sangat sesak. Hakim menghela napas. Apakah Anda bersedia mengikuti mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan? Lanjut hakim. Saya bersedia. Balas Ardian. Saya tidak bersedia. Potong Aira tegas, membuat hakim menoleh. Saya sudah mencoba mempertahankan rumah tangga ini. Tapi jika hanya saya yang berjuang, itu bukan pernikahan. Itu penyiksaan batin. Saya tidak akan pernah memaafkan sebuah perselingkuhan, ucap Aira. Hakim kembali mencatat. Tahap mediasi gagal. Setelah ruang mediasi tak menghasilkan titik temu karena Aira tetap pada keputusannya dan Ardian hanya memohon tanpa memberi solusi konkret, sidang dilanjutkan. Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesaksian pribadi. Aira bicara terlebih dahulu. Saya bukan istri yang sempurna, tapi saya adalah ibu dari anak kami. Saya menjalankan peran saya dengan hati dan pengorbanan. Namun rumah tangga ini berubah jadi beban. Saya disakiti secara emosi, diabaikan, lalu diselingkuhi. Saat saya ingin keluar, justru saya disalahkan. Saya hanya ingin hidup damai, Yang Mulia, ucap Aira. Suasana ruang sidang hening. Ardian menunduk dalam-dalam. Kini giliran Ardian. Saya memang salah, tapi saya masih mencintai Aira. Saya tidak siap kehilangan dia dan anak saya. Saya akan berubah, ucap Ardian masih mempertahankan. Berubah setelah saya hancur? Setelah saya kehilangan jati diri saya sebagai seorang istri? Ucap Aira, namun cukup terdengar.
Hakim kembali mencatat semua, lalu mengakhiri sidang dengan pernyataan. Karena pihak penggugat tetap bersikeras bercerai dan tidak ada titik temu dalam mediasi, maka sidang selanjutnya akan berisi pemeriksaan tambahan dan penetapan saksi jika diperlukan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan. Ucap hakim. Tok. Suara palu sidang terdengar sekali. Aira bangkit dengan langkah mantap. Ardian masih berdiri mematung. Perasaan kalah perlahan memenuhi hatinya, tapi egonya belum mati. Saat di luar ruang sidang, Dira menepuk punggung Aira. "Kamu luar biasa hari ini, Ra," ucap Dira menyemangati. "Aku hanya ingin hidup yang lebih waras dan bahagia, Dir. Bukan mewah, hanya ingin tanpa luka saja," ucap Aira. Apartemen Karina sore hari. Karina baru saja selesai berdandan ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari seseorang yang ia bayar untuk terus memantau perkembangan sidang cerai Ardian dan Aira. Mediasi gagal. Sidang dilanjut pekan depan. Begitulah pesan yang masuk ke ponselnya. Karina tersenyum puas. Matanya berbinar dengan penuh kemenangan. Ia menyandarkan punggungnya di sofa, menyesap minuman dingin sambil tertawa kecil. "Akhirnya, satu langkah lagi menuju kebebasanmu dari perempuan itu, Ardian. Aku bisa memanggilmu Mas jika kita bersama," gumamnya. Tapi yang tidak Karina sadari, Ardian tak pernah benar-benar menginginkannya. Ia hanya ingin mempertahankan Aira, bukan mengganti Aira. Namun obsesi Karina sudah terlalu dalam. Ia ingin menang. Dan ia yakin pada akhirnya Ardian akan butuh dirinya. Persidangan kedua kembali berjalan. Suasana pengadilan terasa lebih ramai dibanding minggu lalu. Dira datang bersama Aira lebih awal, membawa serta beberapa berkas yang diminta pengacara. Ardian hadir sendiri. Wajahnya lebih kusut, rambutnya sedikit berantakan, seperti kurang tidur. Majelis hakim memasuki ruangan. Sidang pun dibuka kembali. Sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan tambahan dan pemanggilan saksi dari pihak penggugat. "Kami persilakan," ucapnya. Kuasa hukum Aira berdiri dan memanggil saksi pertama. Aleska, rekan kerja Aira yang juga mengetahui hubungan Ardian dengan wanita lain secara tidak langsung. Aleska maju, memberi salam pada majelis hakim dan bersumpah untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya. "Saya melihat sendiri kondisi Andrea saat di rumah sakit dan bagaimana Aira hancur secara emosional karena dipisahkan dari putrinya. Aira sempat stres, kehilangan nafsu makan, bahkan mengalami gejala gangguan kecemasan," ucap Aleska. Padahal status Aleska adalah teman lama bagi Ardian. Namun kini Ardian tahu bahwa Aleska seperti menaruh perasaan kepada istrinya itu. Hakim mencatat. Ardian menatap ke arah Aleska dengan perasaan muak. Lalu saksi kedua dipanggil. Dira, sahabat Aira. Dira menunjukkan beberapa foto dan bukti digital. Foto-foto ini menunjukkan keberadaan Ardian di apartemen wanita lain yang dikenal bernama Karina. Bukti lokasi dan tanggalnya sesuai, ucap Dira. Ardian terdiam. Posisinya makin lemah. "Yang mulia, penggugat juga mengalami tekanan emosional akibat pengabaian dari suami, serta ada dugaan pengkhianatan dalam rumah tangga. Klien kami tidak ingin berlarut dalam hubungan yang sudah merusak harga diri dan kesehatan mentalnya," ucap kuasa hukum Aira. Hakim memanggil Ardian berdiri untuk memberikan tanggapan. "Saya tidak membantah semua itu. Tapi saya tidak pernah berniat meninggalkan istri saya. Saya hanya butuh ruang dan saya memang salah. Saya menyesal," ucap Ardian. Hakim menatap Ardian dalam-dalam. "Penyesalan tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak ingin bersama lagi, Pak Ardian," ucap hakim memberi tanggapan. Aira menatap lurus, tanpa ekspresi. Dalam hatinya tetap ada luka, tapi dia sudah mantap untuk bercerai dari Ardian. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi untuk mempertahankan pernikahan mereka. Akhirnya,
Aira duduk di kursi tunggu, mengambil napas panjang. Dira menemaninya sambil meremas tangannya pelan. "Kamu kuat, Ra, tinggal selangkah lagi," ucap Dira. "Aku hanya ingin selesai. Bukan balas dendam, bukan ingin menang. Tapi aku ingin waras. Untuk aku dan Andrea," ucap Aira. Ardian keluar beberapa menit setelahnya. Tatapannya kosong. Ia mencoba mendekat, namun Dira lebih dulu berdiri menghalangi. "Kamu sudah kehilangan, Ardian. Tapi ini bukan karena Aira yang jahat. Ini karena kamu yang terlalu rakus," ucap Dira muak. Ardian menunduk, tidak membalas. Ia tahu itu benar. Karina, di sisi lain, tertawa puas saat menerima kabar bahwa sidang sudah masuk ke tahap akhir. "Sebentar lagi, kamu akan jadi milikku sepenuhnya, Ardian. Ada baiknya aku mulai belajar untuk memanggilmu dengan panggilan Mas Ardian," ucap Karina sudah merasa menang. Namun ia tak tahu yang akan ia miliki bukan cinta Ardian, melainkan kehampaan dari lelaki yang kehilangan segalanya. Dilanjutkan pada sidang yang ketiga di hari selanjutnya. Ruang sidang lebih sunyi dari biasanya. Tak ada saksi, tak ada bantahan. Hari itu adalah hari putusan. Aira datang mengenakan pakaian rapi bernuansa biru muda. Wajahnya tenang, meski jelas ada guratan lelah dalam sorot matanya. Di sisinya, Dira menggendong Andrea yang masih mengantuk. Anak itu tampak tenang di pelukan Dira, memeluk boneka kecil kesayangannya. Ardian duduk di sisi kanan ruang sidang. Ia tampak tidak rapi, matanya sembab, dan jarinya terus memainkan ujung map yang ia bawa. Kebiasaan lamanya saat gugup. Di belakangnya, duduk sepasang suami istri parubaya. Dirga dan Elaina, orang tua Ardian. Tak ada senyum dari wajah keduanya. Yang ada hanya sorot kecewa dan pasrah atas sikap putra mereka. Tak lama kemudian, majelis hakim masuk ke ruangan. Suasana semakin hening. "Sidang perkara cerai atas nama Aira Anjani dan Ardian Naraga dinyatakan terbuka untuk umum," ucapnya. Semua orang menahan napas. Ketua majelis mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, serta mendengarkan mediasi yang telah gagal, maka majelis hakim memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat, saudari Aira Anjani, dikabulkan. Putus hakim itu. Dengan ini, status pernikahan antara Aira Anjani dan Ardian Naraga secara hukum sah bercerai. Lanjut hakim itu. Ardian menunduk. Kedua tangannya menggenggam lutut, tubuhnya sedikit gemetar. Namun belum selesai. Majelis juga memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya, Aira Anjani, dengan mempertimbangkan usia anak dan kemampuan sang ibu untuk merawat serta membesarkan anak tersebut dalam lingkungan yang stabil secara emosional. Lanjutan. Air mata Ardian tak bisa ia tahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Napasnya berat, seperti ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Aira tetap menunduk, menahan air matanya sendiri. Tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena kelegaan. Keputusan yang ia perjuangkan dengan air mata, luka, dan keberanian akhirnya selesai. Setelah sidang, di halaman pengadilan, Dira melangkah lebih dulu keluar, menggendong Andrea yang kini sudah bangun dan mulai merengek kecil mencari ibunya. Aira menyusul sambil menyeka air mata yang mengalir diam-diam dari sudut matanya. Dirga dan Elaina keluar belakangan, melangkah lambat. Ardian masih berdiri di anak tangga gedung pengadilan. Saat matanya menangkap sosok kecil di pelukan Dira, hati Ardian hancur. Andrea melambai kecil. "Papa," ucapnya lirih. Namun Dira tak membiarkan Ardian mendekat. Aira hanya menatap dari jauh. Tidak ada dendam, hanya luka yang telah sembuh. Dirga menatap putranya dalam-dalam, lalu menepuk bahunya. "Kamu gagal, Ardian. Tidak hanya sebagai suami, tapi sebagai ayah juga," ucap Dirga.
Elaina bahkan tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk, lalu berbalik mengikuti suaminya pergi meninggalkan tempat itu. Ardian terduduk di tangga pengadilan. Map merah yang berisi surat keputusan perceraian tergenggam erat di tangannya. Hancur, sendirian, dan menyesal. Bra, sakit banget. Tolong maafkan aku. Aku tidak rela dengan ini. Aku masih ingin jadi suamimu, masih ingin kamu panggil dengan sebutan Mas. Gumam Ardian membatin. Rasanya ada batu besar yang menghantam dada Ardian dengan sangat kuat hingga ia kesulitan untuk bernapas. Bersambung, bab ke-24. Beberapa hari setelah perceraian, siang itu, semua terlihat tenang di rumah Dira. Aira sedang bermain bersama Andrea di ruang tengah, membacakan dongeng sambil duduk di atas karpet. Tawa kecil Andrea mengisi ruangan dengan kehangatan yang tak tergantikan. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Dira yang membukakan pintu, dan sejenak ia terdiam saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. "Pak Dirga!" ucap Dira dengan sopan. Dirga tersenyum kecil. "Maaf, saya ingin bertemu Aira dan Andrea sebentar saja," ucap Dirga. Dira mempersilakan masuk. Aira tentu saja terkejut, namun tetap berdiri menghormati ayah dari mantan suaminya itu. "Apa kabar, Aira?" Sapaan Dirga begitu lembut, lebih seperti seorang ayah. Aira mengangguk pelan. "Kabarku baik-baik saja. Silakan duduk," ucap Aira. Andrea langsung berlari kecil begitu melihat kakeknya. "Opa!" serunya riang. Tanpa ragu, Dirga mengangkat Andrea ke pangkuannya dan mencium pipi cucunya dengan sayang. "Cucu kakek tetap manis seperti biasanya, ya? Sungguh menggemaskan," gumam Dirga sambil memeluk Andrea erat. Sesaat mereka berbincang ringan sebelum Dirga membuka tas kecilnya dan mengeluarkan amplop coklat tebal yang diletakkan di atas meja. "Apa ini?" tanya Aira bingung. "Ini, sedikit kompensasi dari Papa. Papa juga ingin kamu memanggil tetap dengan sebutan Papa. Anggap Papa ini adalah Papa kamu sendiri. Untuk Andrea dan untuk kamu juga, Aira. Papa tahu kamu pasti menolak, tapi izinkan Papa sebagai orang tua yang pernah menjadi bagian dari keluargamu sendiri untuk ikut bertanggung jawab," ucap Dirga. Aira buru-buru menggeleng. "Maaf, Pa, saya tidak bisa menerima. Saya tidak ingin uang itu menjadi beban atau pengikat apapun," ucap Aira merasa berat hati. Dirga tersenyum, tapi sorot matanya penuh keteguhan. "Aira, kamu sudah jadi bagian dari keluarga kami bertahun-tahun. Sekalipun kamu bukan lagi istri Ardian, kamu tetap ibu dari cucu Papa. Dan cucu Papa berhak mendapatkan perhatian dari keluarga ayahnya. Jangan pikir ini pemberian karena kasihan. Ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan belas kasihan. Apapun yang kamu minta, kamu bilang saja dengan Papa," ucap Dirga. Aira terdiam. Hatinya menghangat karena kejujuran lelaki tua itu. "Aira," lanjut Dirga dengan nada lebih lembut. "Papa minta maaf atas semua kesalahan Ardian. Dia keras kepala, terlalu egois. Tapi Papa tahu kamu sudah berusaha keras mempertahankan rumah tangga kalian. Papa dan Mama menghargai itu," ucap Dirga. Sampai akhirnya Andrea tertidur di pangkuan Dirga. Pelan-pelan lelaki itu membenarkan posisi anak itu, lalu menatap Aira dengan haru. "Kamu ibu yang luar biasa, Aira. Terima kasih sudah menjaga Andrea sebaik ini. Dia akan selalu jadi cucu kami, dan kamu akan tetap kami hargai. Jangan tolak kebaikan orang tua, ya?" ucap Dirga lagi. Aira mengangguk pelan, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak menjawab dengan kata, cukup dengan isakan pelan dan tangan yang meremas ujung bajunya sendiri. Bahkan sosok seperti Dirga saja masih berbuat baik terhadap Aira. Sosok pria tua itu hangat
dan mampu memperlakukan Aira seperti anak sendiri. Hari itu, Aira belajar sesuatu. Tidak semua yang datang dari masa lalu membawa luka. Beberapa tetap datang dengan kasih, meski status sudah berubah. Dan Dirga, mantan mertua, adalah bukti bahwa cintanya sebagai seorang kakek dan hormat kepada menantu tidak bisa dipisahkan oleh sebuah perceraian. Hari itu mendung, seolah seperti suasana hati Ardian yang tak kunjung cerah. Jas kerjanya masih melekat di tubuh, namun dasi tak terikat sempurna. Ia tak datang ke kantor hari ini, tak ada semangat untuk menghadapi meja kerjanya, bahkan sekedar menyalakan laptop pun terasa berat. Padahal biasanya Ardian gila dengan pekerjaan. Tadinya Ardian menyetir tanpa arah. Jalanan kota seperti tak membawanya kemana-mana hingga akhirnya mobil itu berhenti di sebuah taman kecil. Taman yang tenang, dikelilingi pohon rindang, dan bangku kayu yang usang namun menyimpan banyak cerita. Tempat itu adalah tempat pertama ia mengajak Aira jalan berdua sebagai suami istri. Langkah Ardian berat saat ia menuruni mobil. "Ra, aku merindukanmu," gumamnya dengan suara yang kecil. Matanya memindai setiap sudut taman. Bangku tua di dekat pohon masih di sana. Ia berjalan mendekat, lalu duduk. Dadanya kembali sesak, lagi-lagi ia dihantui rasa bersalah dan kerinduan terhadap mantan istrinya. "Ra, aku mau kembali lagi. Aku ingin hanya kamu yang menjadi istriku," ucap Ardian. "Aira," lirihnya, seakan nama itu mampu mengisi kehampaannya. Kepalanya tertunduk, tangannya mengusap wajah sendiri yang kini dipenuhi kantung mata. Pikirannya berputar, menyajikan potongan-potongan kenangan saat mereka tertawa di bangku ini. Saat Aira begitu cantik dengan wajah cemberut, bahkan saat Andrea masih bayi dan tidur dalam pelukan Aira di pangkuannya. Segalanya kini tinggal bayangan. Ardian menghembus napas berat. Matanya mulai basah. Bukan karena hujan, tapi karena kehilangan. "Kenapa aku begitu bodoh, Ra? Sekarang aku benar-benar merindukanmu," bisiknya penuh sesal. "Kenapa aku baru merasa semua ini berarti setelah semuanya hilang?" Tanya Ardian kacau sekali. Ia memukul pelan dadanya. Sesak, bukan di tubuh, tapi di jiwa yang seakan tercerai-berai. Ponselnya berbunyi. Nama Karina muncul di layar. Ardian hanya menatapnya sebelum akhirnya mematikan suara ponsel dan memasukkannya ke saku. "Bukan kamu yang aku butuh, Karina. Yang sangat aku butuhkan saat ini adalah Aira. Perempuan yang tak akan pernah bisa kulupakan dengan mudah. Perempuan yang akan menjadi satu-satunya di hatiku. Kamu hanya pelampiasanku, Karina," ucapnya kepada dirinya sendiri. Hanya Aira. Tapi kini semuanya terlambat. Aira sudah tak ingin menoleh ke belakang. Andrea pun berada dalam pelukan orang yang lebih layak dijadikan pelindung. Ardian tahu dirinya yang menghancurkan segalanya. Dan kini, semua itu perlahan menghancurkannya kembali. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan sesuatu yang dulu ia abaikan dan kini tak bisa dimiliki lagi. Di bangku taman itu, Ardian hanya bisa duduk, menjadi bayangan dari dirinya sendiri yang dulu. Tubuhnya ada di sana, tapi jiwanya kosong. Dan begitulah penyesalan sering datang, saat semua sudah tidak bisa diperbaiki. "Aira, Mas merindukanmu. Mas sangat ingin berada dalam pelukanmu saat sedang kacau seperti ini," ucap Ardian terisak. Waktu berjalan tak terasa. Sudah beberapa minggu sejak sidang perceraian mereka dinyatakan selesai. Tapi bagi Ardian, waktu seolah berhenti di ruang pengadilan itu. Hari-harinya tak lagi teratur. Ia jarang masuk kantor. Bahkan saat masuk pun, ia hanya duduk kosong menatap layar komputer tanpa menggerakkan jari. Yang ia tahu pasti hanyalah satu, setiap pukul 2 siang, Aira akan menjemput Andrea pulang sekolah. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Ardian duduk di balik kemudi mobilnya. Terparkir cukup jauh dari gerbang sekolah tempat putrinya belajar.
Ia tak ingin terlihat. Ia tak ingin mengganggu. Ia hanya ingin melihat dari kejauhan. Bel sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar dengan tawa lepas. Ardian mencondongkan tubuhnya ke arah kaca, matanya menyapu kerumunan itu. "Ada kamu," gumamnya lirih saat melihat Andrea berjalan keluar dari gerbang. Tas pinknya tergantung di satu bahu, rambutnya terkuncir dua, wajahnya cerah seperti biasa. Tak lama, sosok itu muncul. Aira. Dengan langkah tenang dan senyum yang lembut, Aira menghampiri Andrea dan langsung berjongkok menyambut pelukan putrinya. "Mama Aa!" seru Andrea riang. "Iya, sayang. Mama kangen banget." Aira memeluknya erat. Ardian menelan ludah. Ada sesak yang tak bisa ia sembunyikan setiap hari. Dari kejauhan, ia melihat Aira mencium puncak kepala Andrea, lalu menuntunnya menyusuri trotoar menuju halte. Ardian menggenggam erat setir mobilnya. Suaranya tercekat, namun bibirnya bergetar berucap, "Kalian terlihat bahagia tanpa papa, ya?" Ucap Ardian. Ia tertawa pelan, pahit. "Padahal, aku cuma ingin punya keluarga yang utuh seperti dulu lagi." Lanjut Ardian. Ia mengalihkan pandangannya dari kaca. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi semua hancur karena egoku sendiri." Lama ia termenung sebelum akhirnya menatap kembali ke arah mereka. Andrea menoleh ke arah jalan seakan mencari sesuatu. "Mama, aku mimpi papa semalam. Papa bilang dia sayang aku." Ucap Andrea sambil menggandeng tangan Aira. Aira terdiam, menunduk sebentar, lalu membalas dengan senyum. "Papa pasti sayang kamu, Andrea." Ucap Aira. Ardian masih menatap ke arah dua perempuan yang sangat ia cintai dan sayangi. "Kamu masih bisa dengar aku, Ra?" Ucapnya lirih. "Aku masih di sini, masih mencintaimu, tapi aku terlambat, ya?" Tanya Ardian. Tangannya terulur ke arah kaca, seolah ingin menyentuh bayangan Aira dan Andrea yang semakin menjauh. Namun yang ada hanyalah pantulan dirinya sendiri. Lelaki yang gagal, ayah yang tersingkir, suami yang tak bisa berubah. Hari itu, Ardian menyadari menjadi bayangan adalah satu-satunya cara ia bisa tetap dekat, walau tak benar-benar ada. "Bodoh, aku sangat bodoh." Gumam Ardian menundukkan kepalanya. Di tangan mungilnya, ia menggenggam gambar yang ia buat sendiri di kelas. Sebuah gambar sederhana tentang dirinya, mama, dan papa yang sedang bermain di taman. Aira berdiri menunggu taksi online yang mereka pesan. Seperti biasa, ia menjaga jarak dari semua yang berhubungan dengan Ardian. Namun Andrea tetap asyik bercerita. "Mama, tadi Bu Guru bilang gambarku bagus. Andrea menggambar mama dan papa juga Andrea." Serunya, memperlihatkan kertas itu pada Aira dengan semangat. Aira menatap gambar itu. Ia tersenyum lembut, meski ada perih yang terasa di dada. "Iya, bagus banget. Mama bangga sama kamu, sayang." Ucap Aira memberikan ucapan lembut di puncak kepala putrinya itu. Andrea membalas dengan senyum cerah. Tapi kemudian, matanya menatap lurus ke arah jalan di seberang. Anak itu tiba-tiba berhenti bicara. Matanya melebar. "Mama, Mama, itu mobil papa." Tunjuknya heboh sambil berlari kecil. Aira sontak kaget. "Andrea, jangan lari-lari!" Serunya panik sambil mengikuti langkah anaknya. Tapi Andrea sudah berhenti di tepian trotoar. Tangannya melambai-lambai penuh semangat ke arah mobil yang terparkir beberapa meter dari mereka. "Papa, Papa, itu Papa, kan? Aku lihat, itu Papa." Ucapnya antusias. Di dalam mobil, Ardian membeku.
Ia refleks menunduk, tapi terlambat. Tatapan Andrea bertemu dengan matanya dari balik kaca. Ardian nyaris terisak. Wajah Andrea begitu bahagia. Tangannya melambai kuat, wajahnya merah karena terlalu semangat. Senyuman itu yang dulu selalu menyambutnya setiap pulang kerja kini hanya bisa ia lihat dari balik kaca. Ardian membuka pintu mobil perlahan, ragu. Andrea suara lagi. Papa, jangan pergi. Aku kangen banget. Ucapnya. Aira menahan napas. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Tapi tidak hari ini. Tidak saat hatinya sedang berusaha kuat. Ardian akhirnya keluar dari mobil. Andrea, gumamnya dengan napas yang berat. Andrea mendekat lebih dekat pada Ardian. Tak butuh waktu lama, tubuh kecil itu langsung memeluk ayahnya. Papa, aku sayang papa. Jangan ngumpet-ngumpet lagi dong. Ucapnya polos, tulus. Ardian memejamkan mata, memeluk erat anaknya. Papa juga sayang Andrea, sayang banget. Balas Ardian. Aira berdiri terpaku. Ada gemuruh dalam dadanya, namun ia tetap berusaha tenang. Ia tahu Andrea merindukan sosok ayah. Tapi, mau pulang bareng papa, boleh nggak? Tanya Andrea lirih, menatap Aira dengan mata penuh harap. Aira menatap mata anaknya, lalu bergeser menatap Ardian yang tak kalah terpukul. Sekali ini saja, Mama, boleh sama papa ya? Bujuk Andrea. Biar aku main sebentar aja sama papa. Ucapnya. Aira mengangguk pelan, mencoba menguatkan dirinya. Kenyataannya anaknya bukan mantan anak bagi Ardian, walau dia adalah mantan istri untuk Ardian. Baiklah sayang, tapi hanya 1 jam. Setelah itu kamu pulang sama mama, ya? Ucap Aira. Andrea langsung bersorak senang dan mencium pipi Aira sebelum kembali menggandeng tangan Ardian. Ardian menatap Aira dalam-dalam. Terima kasih. Ucapnya lirih, tulus namun penuh penyesalan. Aira tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu hendak melangkah mundur, membiarkan putrinya ikut bersama dengan mantan suaminya itu. Jangan lupa antar Andrea pulang. Ucap Aira dengan tatapan mata yang hanya tertuju pada Andrea saja. Ardian mengukir senyum menatap wajah cantik milik mantan istrinya itu. Aku akan antar pulang Andrea ke Kamura. Ucap Ardian. Bahkan saat Ardian hendak mendekat, Aira memilih langsung pergi menjauh setelah tersenyum pada putrinya. Setelah kejadian itu Ardian merasa hidupnya lebih baik. Entah kenapa isi otaknya berpikir kalau itu adalah hal yang mungkin bisa memperbaiki hubungannya dengan Aira. Sore itu, Karina berdiri di depan jendela apartemennya. Wajahnya tampak cemas dan penuh harap. Ia baru saja menerima pesan singkat dari Ardian. Nanti aku mampir sebentar. Pesan yang membuat Karina berpikir kalau Ardian akan kembali padanya. Itu cukup membuatnya bersiap-siap. Ia memakai baju yang menurutnya paling disukai Ardian, menyemprotkan parfum favorit, dan merapikan rambutnya dengan hati berdebar. Ketika bel berbunyi, ia langsung membuka pintu dengan senyum lebar. Pak, akhirnya datang juga, ucapnya manja. Namun Ardian hanya masuk tanpa banyak bicara, duduk lemas di sofa dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kekacauan pikirannya. Karina duduk di sebelahnya. Ada apa? Kamu terlihat kosong. Ucapnya lembut, berusaha menyentuh tangan Ardian. Ardian menghela napas panjang. Aku tadi bertemu Andrea, dia memeluk aku seperti dulu. Dia bilang kangen. Rasanya aku seperti pulang ke rumah. Ucap Ardian menceritakan hal yang membuat Karina benci. Karina mendadak membeku. Ia menarik tangannya perlahan. Dan Bu Aira? Tanyanya pelan, mencoba bersikap tenang. Ardian menatap kosong ke depan. Dia mengizinkan Andrea ikut denganku, meski hanya sebentar.
Tapi tatapan dia dingin, tegas, seolah dia benar-benar sudah tidak ingin aku kembali. Ucap Ardian lesu. Karina terdiam. Matanya memanas, namun bibirnya bergetar menahan emosi. Jadi, kamu datang ke sini untuk cerita tentang Aira? Tanyanya ketus. Ardian menoleh cepat. Bukan itu maksudku. Aku cuma masih mencintainya, kan? Potong Karina tajam. Kamu masih mencintai dia, Ardian? Ucap Karina marah. Aku hanya belum bisa melupakan dia. Dia ibu dari anakku. Ucap Ardian. Omong kosong. Karina berdiri, emosinya meluap. Kalau memang cuma karena Andrea, kamu gak akan sesakit ini. Kamu masih tergila-gila pada dia. Kamu masih hidup di bawah bayangannya. Lalu untuk apa kamu datang ke sini, ha? Marah Karina yang tadinya sempat berpikir kalau Ardian merindukannya. Ardian terdiam, tak bisa menyangkal. Karina mendekat, menatap mata Ardian dalam-dalam. Lalu aku ini apa? Kamu bilang aku bisa jadi yang kedua, tapi nyatanya aku tetap cuma bayangan, pengganti. Kamu datang hanya saat kamu hancur karena perempuan itu. Emosi Karina tak terbendung. Karina, aku gak pernah berniat untuk. Jangan bodohi aku, Ardian. Kamu yang tawarkan aku jadi yang kedua. Tapi ternyata kamu sendiri gak bisa melupakan yang pertama. Sialan. Marah Karina muak. Ardian berdiri. Karina, aku gak mau bertengkar. Aku cuma butuh ketenangan. Aku ingin kamu jadi temanku saja. Lagi pula kamu itu mantan bawahanku dan aku merasa nyaman bercerita denganmu. Ucap Ardian bisa-bisanya berucap seperti itu. Tenang. Karina tertawa miris. Kalau kamu mau tenang, pergilah ke pelukan Aira. Bukan ke sini. Muak Karina. Ia membuka pintu apartemen dengan kasar. Keluar! Marahnya, Ardian menatapnya sejenak, lalu melangkah keluar tanpa sepatah kata. Namun langkahnya berat karena sebagian dari dirinya tahu, kini ia merasa kesepian. Pintu dibanting keras dari belakang. Karina jatuh terduduk, air mata mulai mengalir. Tapi tangis itu tak sekedar kesedihan saja. Dia terobsesi memiliki Ardian, ada amarah, dan ada kebencian yang perlahan tumbuh terhadap Aira. Aku gak akan biarkan kamu menang, Aira. Kamu pikir kamu bisa tenang setelah menceraikan dia? Aku akan pastikan kamu merasakannya hancur sepertiku. Kalau aku tak bisa dapat hati Ardian, maka kamu tak berhak bahagia setelah lepas dari Ardian. Ucap Karina dengan tangan yang terkepal erat. Karina membenci Aira. Bersambung. Bab ke-25. Karina semakin membenci Aira. Bagi Karina keberadaan Aira lah yang membuat dirinya tak bisa bersama dengan Ardian. Waktu berjalan begitu cepat. Keesokan harinya, pagi itu, di balik kemudi, Aira menyetir dengan pelan. Andrea duduk manis di belakang dan ia kembali menyanyikan lagu animasi kesukaannya. Di saat yang hampir bersamaan, mobil milik Leska baru saja keluar dari jalan kecil tak jauh dari area sekolah. Secara tak sengaja, pandangannya menangkap mobil Aira yang sedang menyusuri jalan yang sama. Aleska memperlambat laju mobilnya. Itu mobil Aira, dia antar Andrea. Gumamnya sambil terus menatap ke depan. Tak tahu kenapa, Aleska mengikuti dari belakang. Ada dorongan kuat dalam dirinya, dan ia juga ingin tahu tentang kabar perempuan itu. Ia hanya ingin memastikan bahwa Aira dan Andrea baik-baik saja. Meskipun hanya melihat mereka dari kejauhan, itu sudah cukup baginya. Aira menepikan mobil, turun lalu membukakan pintu belakang untuk Andrea. Sekolah yang pintar ya, sayang. Ujar Aira lembut. Andrea tersenyum dan mengangguk. Aku sayang mama. Ucapnya membuat Aira tak bisa berhenti tersenyum.
Belum sempat Aira membalas, suara raungan mesin mobil yang tak wajar terdengar dari kejauhan. Insting Aira langsung waspada. Ia menoleh ke arah suara dan matanya membelalak. Sebuah sedan hitam melaju sangat cepat, tak mengindahkan zebra cross maupun batas kecepatan. Mobil itu mengarah tepat ke arah mereka. "Andrea!" Pekik Aira refleks, berusaha memeluk anaknya dan melindungi dengan tubuhnya. Tapi di detik yang sama, "Aira!" teriak seseorang. Aleska keluar dari mobilnya saat sadar dengan mobil aneh itu. Ia berlari dengan kecepatan penuh, tanpa pikir panjang. Pria itu berhasil memeluk tubuh Aira dan Andrea menjauh dari jalur maut detik sebelum mobil itu melintas keras di tempat mereka berdiri. Brak! Mobil hitam itu menabrak trotoar, hampir menubruk tiang, lalu kabur secepat mungkin meninggalkan lokasi. Aira terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Andrea memeluknya sambil menangis. Aleska berdiri di depan mereka, dadanya naik turun, napasnya memburu, menatap ke arah mobil yang menghilang dengan tatapan mematikan. Tanpa menoleh, Aleska bicara lirih namun tajam. "Mobil sialan itu sengaja," ucap Aleska marah, namun ia meredam amarahnya dengan suara yang pelan. Aira memegangi dada, syak. Itu hampir menabrak kami," balas Aira terbata. Andrea tak berhenti menangis. Aleska segera membungkuk dan memeluk Andrea, lalu memindahkannya ke pelukannya. Ia berjongkok di samping Aira yang masih lemas dan panik. "Apa kamu baik-baik saja, Aira?" tanya Aleska, menatap Aira dengan pandangan penuh kekhawatiran dan marah yang ditahan. Aira menanggapi dengan anggukan kecil. "Aku akan mencari tahu hal ini," ucap Aleska mengingat mobil itu benar-benar seperti mengintai keberadaan Aira sebelumnya. Aira mengangkat kepalanya menatap wajah putrinya. Anaknya itu sedang menangis dalam gendongan Aleska. Suasana pagi itu berubah menjadi tak indah. Aira kini memeluk Andrea erat. Tubuhnya masih sedikit gemetar setelah nyaris tertabrak. Sedangkan Aleska berdiri di sampingnya. Tiba-tiba suara deru mobil terdengar lagi. Sebuah mobil putih berhenti mendadak di tepi jalan. Pintunya terbuka kasar dan sosok Ardian muncul tergesa-gesa. "Aira!" teriaknya panik, menghampiri cepat sambil menatap Aira dari ujung kepala sampai kaki, memastikan mantan istrinya baik-baik saja. Kerumunan itu membuat Ardian terkejut, apalagi dengan wajah Aira dan tangis Andrea. "Aira, kamu tidak..." Tangannya terulur hendak menyentuh lengan Aira. Tapi Aira langsung mundur satu langkah. Dengan tegas, ia menepis tangan Ardian yang hendak menggenggamnya. Wajah Aira dingin, matanya memancarkan kebencian dan kekecewaan yang dalam. "Jangan sentuh aku lagi, Ardian," tegas Aira. Ardian mengerutkan dahi. "Aku hanya ingin tahu kamu dan Andrea. Kami baik-baik saja, bukan karena kamu," yikap Aira. Nada suara Aira tajam. Ia mengangkat dagunya sedikit. "Kamu pikir ini semua kebetulan? Mobil tadi mencoba membunuhku di depan sekolah. Ardian," lanjut Aira. Ardian melirik ke arah jalan, lalu kembali menatap Aira dengan bingung. "Aku bahkan tidak tahu." Aira langsung memotong. "Aku tidak tahu siapa yang mengirim orang itu. Tapi aku tahu ini semua pasti berkaitan denganmu," ucap Aira lagi. Tenggorokan Ardian tercekat. Aira maju satu langkah, kini suaranya lebih rendah, tapi jauh lebih tajam. Andrea masih memeluk Aira. Ia menyembunyikan wajahnya di perut Aira. Suara Aira pelan sekali. Ia berucap di dekat Ardian dengan tatapan muak. "Tanyakan pada selingkuhanmu. Tanyakan pada Karina. Jika terbukti dia yang menyuruh orang untuk menabrakku dan putriku, maka aku akan membawa semuanya ke jalur hukum," ucap Aira. Tatapan Aira membuat Ardian kehilangan kata-kata. Wajahnya memucat.
Dan di saat itulah Aleska melangkah mendekat. Aku akan bantu cari tahu. Ucap Aleska tenang namun penuh ketegasan. Ia berdiri di samping Aira, menatap Ardian lurus-lurus. Aira menoleh pada Aleska, tak berkata apa-apa, tapi dari sorot matanya, ia menghargai niat itu. Ardian mengepal tangannya. Matanya beralih dari Aira ke Aleska, dan kemarahannya semakin membara. Kau pikir kau siapa sampai ikut campur? Bentak Ardian dengan suara tertahan, rahangnya mengeras. Aleska tersenyum miring. Aku hanya seseorang yang peduli. Tidak seperti kau yang hanya tahu cara menghancurkan. Balas Aleska. Ardian melangkah maju, tapi Andrea memeluk kaki Aira, menangis lagi. Itu membuat Aira semakin menjauh dari Ardian. Sudah cukup, tegas Aira. Jangan buat keadaan makin buruk. Jangan pernah muncul lagi kalau hanya membawa masalah. Muak Aira. Ardian ingin membalas, tapi kata-kata Aira sangat menghantamnya. Ia hanya bisa berdiri terpaku, melihat Aira berlalu bersama Andrea dan Aleska yang kini melindungi mereka. Dan lagi-lagi, Ardian merasa benar-benar kehilangan. Pada akhirnya tujuan Ardian adalah apartemen milik Karina. Bukan karena ia merindukan perempuan itu, tapi ada hal yang ingin dipastikan oleh Ardian. Pintu terbuka. Karina menyambut Ardian dengan senyum manis yang biasa ia pakai untuk memikat hati pria itu. Pak Ardian, tumben pagi-pagi sekali sudah ke sini. Apa Bapak ingin minta maaf pada saya tentang kemarin? Ucap Karina manja sambil menarik rambutnya ke belakang telinga, mencoba tampil menggoda. Namun Ardian tidak membalas senyumnya. Matanya tajam, rahangnya mengeras, dan suaranya dingin. Apa kau menyuruh seseorang menabrak Aira? Tanya Ardian tak bertele-tele. Karina tersentak. Apa? Tentu tidak, Pak. Saya tidak tahu maksud Bapak. Saya... Tanpa menjawab, Ardian mendorong tubuh Karina ke samping dan masuk begitu saja ke dalam apartemen.